Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ana Atika. Di sini saya menyuguhkan berbagai macam cerita, seperti cerita kehidupan, olahraga dan masih banyak lainnya. Cerita ini saya buat tidak lain sebagai hiburan semata dan pelajaran buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, dan yang belum subscribe segera untuk pencet kolom subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita saya berikutnya. Baik, mari kita mulai saja ceritanya. Angin Istanbul berembus tajam sore itu, membawa aroma ketegangan yang menggantung di udara. Tribun Ulker Sports Arena mulai dipenuhi warna-warni jersey pendukung, namun sorotan utama tetap tertuju pada satu nama yang mencuat dari pengeras suara, Megawati Hangestri Pertiwi. Teriakan membahana dari supporter Manisa BBSK tak mampu menyamarkan tatapan menusuk dari pendukung TET Angkara Sport. Di tengah semua itu, Megawati berdiri tegak di tengah lapangan, tatapannya tajam menembus langit-langit arena. Hari ini, bukan hanya laga biasa, ini adalah ujian, dan sekaligus peluang untuk mengubah sejarah. Pelatih Manisa, Coach Özdemir, mendekat dan berbisik pelan, lawan kita bukan hanya TET, tapi juga keraguan semua orang yang tak percaya pada kekuatan Asia. Megawati mengangguk, tidak banyak bicara. Dia tahu siapa yang akan berdiri di sisi seberang net, Samara Rodriguez, libero veteran dengan reputasi tembok baja, tak pernah gagal membaca arah servis selama 12 musim terakhir. Tapi hari ini, Megawati tidak datang hanya untuk menang, ia datang untuk mengguncang dunia. Lorong menuju lapangan menjadi ruang perenungan singkat. Megawati menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar saat pertama kali bertanding di luar negeri, tangan yang kini dipenuhi luka dan kapalan sebagai saksi perjalanan panjang. Di belakangnya, rekan-rekan setim berjalan dalam diam. Mereka tahu, semua tergantung pada sang Megatron hari ini. Saat kaki kirinya menapak lantai arena, waktu seolah berhenti sejenak dan sebuah janji terpatri dalam hatinya, hari ini aku tak akan terbendung. Laga belum dimulai, namun layar raksasa di atas tribun menampilkan statistik mencengangkan, TET Angkara 7 kemenangan beruntun. Manisa BBSK, tim kuda hitam dengan bintang Asia. Di bangku komentator, suara peliput asal Turki bergema, akankah hari ini menjadi perlawanan singkat, atau justru lahirnya legenda? Kamera menyorot wajah Megawati, lalu berpindah ke Samara yang membalas tatapan dingin itu dengan senyum sinis. Perang urat saraf dimulai bahkan sebelum bola pertama dilambungkan. Saat pemanasan berlangsung, Megawati mulai memanaskan tangan kanannya. Jump serve demi jump serve ia latih, bukan sekadar latihan, tapi seperti melepaskan energi yang telah dikumpulkan berbulan-bulan. Setiap bola yang ia lepas terdengar mendesis saat menembus udara. Kalau dia melakukan ini dalam pertandingan, ujar salah satu kru TV Turki, maka Istanbul akan bergetar malam ini. Sorotan mulai mengarah padanya, bukan sebagai pemain asing biasa, tapi sebagai pusat badai. Di bench lawan, pelatih TET tampak percaya diri. Kita tekan dari serve pertama. Pancing dia emosi, katanya pada Samara. Tapi Samara hanya mengangguk tenang, matanya tak lepas dari Megawati. Di pikirannya hanya ada satu hal, meruntuhkan kepercayaan diri pemain Asia itu secepat mungkin. Mereka tidak tahu, bahwa yang berdiri di seberang adalah seseorang yang sudah terlatih dalam hujan ejekan dan badai keraguan. Dan saat peluit pertama ditiup, dunia seakan menahan napas. Bola dilempar tinggi ke udara, Megawati melayang, dan sebuah ledakan pertama pun dilepaskan. Laga telah dimulai. Sejarah menunggu untuk ditulis. Seketika bola pertama mendarat dengan keras di pojok kanan lapangan TET Angkara Sport, gemuruh membahana dari arah Tribun Utara. Penonton Manisa BBSK berdiri serentak, meneriakkan nama Megawati seperti mantra kemenangan. Namun di sisi lain tribun, para pendukung TET Angkara terlihat terdiam, mereka tidak menduga serangan pembuka bisa secepat dan setajam itu. Komentator Turki langsung bergumam, itu bukan bola voli, itu proyektil. Tapi suasana berubah tegang. Di tribun VIP,
mata-mata pengamat klub besar Eropa mulai mengalihkan pandangannya ke Megawati. Para pelatih lawan mencatat gerakannya, kecepatannya, bahkan sudut pergelangan tangannya. Pemain Asia satu ini bukan lagi kejutan. Dia ancaman, bisik salah satu pengamat asal Italia. Sementara itu, para penonton lokal yang tadinya mencemooh, mulai diam dan memperhatikan. Aura Megawati mengubah atmosfer menjadi medan perang yang hikmat. Samara Rodriguez, sang libero legendaris, berdiri di belakang garis belakang, menggigit pelipis bibirnya. Penerimaan pertamanya gagal, dan itu membuatnya terguncang. Tak pernah sebelumnya ia dipaksa menunduk oleh seorang pemain dari Asia Tenggara, apalagi oleh serve pembuka. Namun bukan Samara namanya kalau menyerah. Ia memberi isyarat tangan ke setternya, mencoba mengatur kembali formasi. Tapi sorotan mata Samara jelas, ia mulai ragu. Setelah beberapa rally yang saling menguras tenaga, giliran Megawati kembali ke belakang garis servis. Seluruh tribun sunyi, bahkan suara detak jantung sendiri bisa terdengar bagi yang duduk terlalu dekat. Tangannya kembali melambungkan bola, kakinya meloncat, dan saat itu, boom, suara bola menghantam lantai membuat lantai getar. Serve kedua pun masuk sebagai es. Kali ini melewati Samara yang mencoba diving. Penonton pun meledak lagi dalam sorakan membabi buta. Apakah ini nyata? Ucap komentator wanita asal Perancis dalam siaran internasional. Jam servisnya seperti dihantamkan oleh petarung UFC, bukan pemain voli. Netizen mulai ramai di media sosial. Tagar-tagar Megatron mulai merangkak naik. Di Twitter, video slow motion serve kedua Megawati telah ditonton ratusan ribu kali hanya dalam hitungan menit. Tapi Megawati tidak melihat itu. Ia hanya fokus ke garis net, ke arah Samara, seolah berkata, "Kau belum lihat apa-apa." Ted Angkara mencoba bangkit dengan strategi blocking rapat dan menghindari bola ke Megawati. Tapi semua itu tak mempan. Setiap kali Megawati menyentuh bola, tempo berubah, ketegangan naik. Bahkan servis dari pemain lain kini terasa hambar di mata penonton. Sorotan tetap ke Megawati. Satu orang telah mengubah atmosfer stadion sebesar ini, kata komentator Turki sambil menggelengkan kepala. Pertandingan belum selesai, tapi satu hal menjadi jelas, tribun Istanbul bukan lagi milik tuan rumah. Ia telah dikuasai oleh sosok bernama Megawati. Dan suasana itu semakin menegangkan. Seolah seluruh dunia tengah menyaksikan kelahiran seorang legenda. Skor menunjukkan 8-3 untuk Manisa BBSK. Ted Angkara mulai tampak goyah, dan suasana di lapangan semakin panas. Pelatih Ted berteriak lantang dari pinggir lapangan, mencoba membakar semangat anak-anak asuhnya. Tapi suara itu tenggelam dalam gemuruh tribun yang kini tak lagi netral. Mega, mega, mega. Seruan itu menggema dari sudut ke sudut stadion, membuat jantung setiap pemain lawan berdetak lebih cepat. Megawati, dengan peluh membasahi pelipis, menatap bola di tangannya. Ada bara yang menyala dalam dirinya. Bara yang akan membakar keraguan siapapun yang berani meremehkan. Serve ketiga diluncurkan, dan kali ini lebih brutal dari dua sebelumnya. Bola menukik tajam ke sisi kanan pertahanan Ted. Samara mencoba meraihnya dengan teriakan keras, tapi bola menyentuh lantai sebelum tangannya sempat menyentuh udara. Kamera menyorot ekspresi Samara, matanya mulai menyiratkan kegusaran. Penonton berdiri sambil memegang kepala, tak percaya. Apa dia manusia? Teriak seorang anak kecil dari tribun atas. Komentator Eropa menyebutnya, "This is not volleyball. This is artillery warfare." Ted Angkara mencoba melakukan pergantian pemain. Samara memberi kode untuk tarik napas, mencoba redam emosi. Tapi Megawati tak memberi ruang. Serve keempat kembali masuk. Kali ini bola memantul dari lengan pemain muda yang baru masuk, lalu menggelinding jauh ke sisi bench. Es keempat, Megawati hanya menatap net, diam. Tak selebrasi. Ia tak perlu. Ketakutan telah menggantikan semangat di kubu lawan. Sisi Manisa BBSK meledak dalam semangat luar biasa.
Coach Özdemir sampai memukul meja strategis sambil tertawa keras. "Itu dia, Megatron kita," teriaknya. Bahkan para pemain Manisa yang biasanya pendiam kini ikut terprovokasi. Setiap bola yang dilepaskan Megawati kini seperti semburan api, tak sekadar poin, tapi ledakan yang memecahkan psikologi lawan. Di tribun, kamera menangkap ibu-ibu Turki yang berdiri sambil mengangkat ponsel, merekam momen langka itu. Seorang fan bahkan terlihat menangis karena terharu menyaksikan performa sebesar ini. Pada serve kelima, Ted Angkara mencoba double reception, dua pemain berdiri berdampingan, mencoba menyambut. Tapi Megawati membaca posisi itu seperti membaca buku terbuka. Ia mengubah arah di detik terakhir, dan bola menyambar sisi berlawanan. Kelima, penonton langsung bangkit berdiri. Di pinggir lapangan, pelatih Ted mengangkat tangan meminta timeout. Tapi itu tak bisa menghentikan kobaran api Megawati yang kini membakar seisi stadion. Saat Megawati berjalan kembali ke bench untuk minum, pelatih lawan sempat menatapnya dengan ekspresi putus asa. Tapi Megawati tidak memedulikannya. Ia hanya menatap papan skor, bukan untuk memeriksa keunggulan, tapi untuk memastikan bahwa malam ini baru saja dimulai. Di balik layar LED, wajahnya terpampang besar, dan komentator membacakan ulang, 5S dari 5 serve. Belum pernah terjadi dalam sejarah Kadinlar 1. Ligi dalam satu rotasi. Api telah menyala, bukan hanya di tangan Megawati, tapi di hati para pendukung, penonton netral, bahkan para lawan yang mulai menyadari satu hal, mereka sedang menjadi saksi dari sesuatu yang akan masuk ke buku sejarah voli dunia. Waktu seolah melambat bagi Samara Rodriguez. Pemain senior itu berdiri terpaku, tubuhnya kaku di tengah kerumunan yang semakin panas. Tangannya masih terasa nyeri akibat hantaman bola Megawati tadi. Matanya mulai kehilangan fokus, seolah tak percaya bahwa seorang pemain muda Asia bisa menghancurkan zona pertahanannya yang selama ini nyaris tak tertembus. "Apa ini mimpi buruk?" bisik Samara dalam bahasa Portugis. Tapi sorak-sorai tribun terlalu nyata untuk diabaikan. Ini kenyataan, dan kenyataan itu menyakitkan. Megawati kembali melangkah ke garis servis, dan seperti sebelumnya, seluruh stadion hening. Tidak ada suara, kecuali dentuman jantung yang bergemuruh di telinga para pemain lawan. Bola kembali melambung tinggi. Megawati meloncat, mengayun lengan kanannya, dan WHAM, bola meluncur seperti peluru kendali dan menukik tajam ke arah Samara. Kali ini ia sempat menyentuh bola, tapi sentuhan itu tak lebih dari percikan sisa nyali. Bola justru memantul ke arah penonton. Ke-6, di bench Ted Angkara, pelatih membanting clipboardnya. "Ganti Samara," serunya penuh frustrasi. Semua mata membelalak, mengganti seorang legenda hidup. Tapi keputusan itu tak bisa ditunda. Wajah Samara tak lagi menyala seperti biasanya. Ia berjalan keluar lapangan dengan kepala tertunduk, menyembunyikan air mata yang hampir tumpah. Kamera menangkap wajahnya yang retak, dan seisi stadion tahu, sang ratu pertahanan telah runtuh. Kejadian itu membuat atmosfer tribun meledak. Pendukung Manisa berteriak lebih keras, sementara penonton netral mulai berdiri untuk memberikan tepuk tangan pada Megawati. Mereka tahu, malam ini bukan hanya soal skor. Ini tentang seorang pemain dari negeri jauh yang datang dan menghancurkan mitos keabadian pemain-pemain elit Eropa. "Megawati bukan sekadar kuat," ucap komentator, "dia revolusi yang menyamar sebagai spike." Serve ke-7 datang dan kembali masuk sebagai yang ke-7 berturut-turut. Penerima baru tak siap, bola membentur lututnya dan memantul keluar lapangan. Coach Özdemir berdiri dengan mata berkaca-kaca, seolah menyadari bahwa ia sedang melatih seorang pemain dari dimensi lain. Di balik layar, netizen dunia sudah meramaikan tagar baru, tagar Megawati Storm dan tagar Rodriguezot. Dunia sedang menyaksikan kehancuran raksasa. Di bangku penonton, delegasi FIVB yang awalnya hanya datang untuk mengamati jalannya kompetisi, kini mulai berdiskusi serius. Salah satu dari mereka menunduk pada layar tablet, mencatat 6S berturut-turut, 7 total.
Samara diganti. Pemain Asia pertama yang memaksa legenda ditarik keluar. Bukti level dunia. Di belakang mereka, wartawan mulai berdesakan mengambil gambar Megawati. Tapi sang bintang tetap tenang. Ia hanya memandang kosong ke arah lapangan, masih dalam mode tempur. Dan saat serve ke-8 siap dilepaskan, dunia menahan napas. Samara duduk di pinggir bench, memegang handuk di wajahnya. Di seberangnya, Megawati bersiap melompat lagi, tubuhnya melayang seperti bayangan Garuda, dan publik Istanbul sadar satu hal, malam ini bukan hanya tentang voli. Ini tentang kehancuran mitos dan kelahiran legenda. Layar LED raksasa di atas arena tiba-tiba menampilkan data yang membuat seluruh stadion terpana. Megawati Hangestri 8 jam service aces, 0 error, 100% efektivitas. Komentator Turki terdiam sejenak, lalu suaranya gemetar. Dalam lebih dari 15 tahun saya meliput liga ini, saya belum pernah melihat statistik seperti ini. Ini bukan performa manusia biasa. Ini seperti mitos yang turun ke lapangan. Penonton melongo, banyak yang berdiri sambil menatap layar tak percaya. Suara sorakan berubah menjadi gumaman kekaguman. Ted Angkara mencoba bertahan. Mereka mengatur pola baru, memusatkan 3 pemain di garis belakang, dan menempatkan 1 middle blocker di jalur loncatan Megawati untuk mengganggu fokus. Tapi semua itu sia-sia. Serve ke-9 kembali masuk dengan kecepatan nyaris 100 km per jam, melesat seperti kilat yang tak sempat dibaca. Bola memantul dari bahu pemain belakang dan keluar lapangan. ke-9. Tribun Istanbul terguncang seperti sedang diguncang gempa kecil. Sorakan berubah menjadi jeritan. Seorang komentator asing sampai berkata, "Apakah ini rekor dunia?" Netizen mulai menyerbu media sosial. Instagram, Twitter, bahkan TikTok dibanjiri cuplikan jam servis Megawati. Di Twitter, tagar tanda pagar Megatron 25S mulai trending di 12 negara. Di YouTube, siaran langsung pertandingan itu membludak hingga ratusan ribu penonton dalam waktu singkat. Bahkan akun resmi FIVB menuliskan, "Something historic is happening in Istanbul right now. Megawati Hangestri, remember the name." Saat Manisa BBSK unggul jauh 21-9 di set pertama, pelatih lawan hanya bisa berdiri mematung. Clipboardnya kini diletakkan di bawah kaki. Ia tak memberi instruksi lagi. Semua yang ia rancang hancur dalam satu nama. Di bench, Samara masih memeluk handuk, belum juga menatap ke lapangan. Ia tahu, malam ini bukan tentang kekalahan timnya. Ini tentang takluknya seorang ratu oleh seorang raksasa baru. Megawati, meski berkeringat dan mulai kelelahan, tetap berdiri tegak. Dalam hatinya ia tahu, ia sedang menulis sejarah. Tapi yang membuatnya istimewa, adalah ekspresi wajahnya, tak ada senyum, tak ada selebrasi flamboyan. Hanya mata yang tajam dan fokus. Ia tidak mengejar pujian. Ia mengejar kebenaran, bahwa pemain dari Asia Tenggara bisa mengubah dunia bola voli profesional. Dan malam ini, ia membuktikannya sendirian. Serve ke-10. Bola kembali meluncur dan menukik. Kali ini satu-satunya libero cadangan berhasil menyentuhnya, namun bola justru memantul ke arah jaring dan jatuh kembali ke sisi mereka. Wasit meniup peluit, ke-10. Penonton berdiri semuanya. Di layar muncul animasi besar. Double digit S, FIVBRECORD Zone INITIATED. Suasana seperti final Piala Dunia. Bahkan wartawan Turki menyebutnya, malam ini bukan tentang klub, ini tentang sejarah umat voli. Di sisi lapangan, Megawati menarik napas panjang. Ia melirik scoreboard yang kini menunjukkan 24-10. Satu angka lagi untuk menutup set pertama. Tapi semua orang tahu, ini bukan soal satu angka. Ini soal angka-angka lainnya, angka-angka yang akan tercatat di arsip sejarah voli dunia selamanya. Set pertama ditutup dengan skor 25-10 setelah Megawati melepaskan jam servis terakhir yang tak hanya memantul, tapi juga menghancurkan semangat Ted Angkara Sport. Bola itu melesat bagaikan petir,
melewati 3 layar pertahanan, menghantam lantai tanpa pernah tersentuh. Penonton melompat berdiri, bertepuk tangan seolah baru saja menyaksikan final Liga Champions. Sementara itu, Megawati hanya menunduk, berjalan kembali ke bench dengan tenang. Baginya, ini belum cukup. Targetnya bukan sekadar menang. Targetnya adalah abadi. Istirahat set pertama tak terasa sebagai jeda. Sebaliknya, itu justru menambah tekanan bagi Ted Angkara. Pelatih mereka mengamuk di ruang ganti, tapi tak satu pun pemain mampu membalas. Samara hanya duduk membisu, handuk menutupi wajahnya. Ia bukan hanya kalah secara teknik, ia kalah secara jiwa. Di sisi lain ruang ganti, Coach Özdemir memeluk Megawati dan berbisik, "Lanjutkan. Dunia sedang memperhatikan. Lakukan seperti kau berdoa." Megawati mengangguk, matanya tajam, bibirnya bergetar lirih, "Aku belum selesai." Set kedua dimulai. Ted Angkara mencoba melakukan strategi bertahan total, memainkan formasi penerimaan bola yang lebih dalam. Tapi Megawati tetap membuka rotasi servis dengan hantaman kilat. Serve pertama, S ke-11. Serve kedua, S ke-12. Bahkan komentator mulai kehabisan metafora, "Kita sudah tidak membahas voli, ini seperti cuaca ekstrim." Setiap bola seperti menebas lapangan dengan kecepatan yang mustahil. Penonton mulai menghitung keras, 13, 14, 15. Ketika S ke-15 tercipta, kamera menyorot bangku penonton VIP. Beberapa legenda voli dunia yang hadir mulai berdiri dan bertepuk tangan. Mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Sementara Megawati, yang kini tampak dibalut aura cahaya sorot stadion, hanya menarik napas pelan sebelum meluncurkan bola berikutnya. Di layar LED muncul statistik baru. 15 aces, 0 serve error, 98 km per jam average speed. Dunia menganga. Ini tak pernah terjadi dalam sejarah voli profesional wanita. Di seberang net, pemain-pemain Ted Angkara mulai menunjukkan tanda-tanda retak mental. Cairgan, outside hitter andalan mereka, mulai marah sendiri, melempar bola ke lantai dengan frustrasi. "Tidak bisa terus begini, dia bukan manusia," teriaknya. Sementara libero cadangan yang menggantikan Samara kini menangis setelah gagal menerima bola untuk ketiga kalinya. Tak ada taktik yang bisa menghentikan Megawati malam itu. Ia tak hanya bermain voli, ia sedang mengukir puisi dalam bentuk ledakan. Saat S ke-18 dan ke-19 terjadi secara beruntun, seluruh stadion berdiri. Tidak peduli dari klub mana mereka berasal, malam itu semua penonton Istanbul bersatu dalam satu kekaguman yang tak bisa mereka lawan. Bahkan komentator utama akhirnya berdiri dan berteriak, "Kita sedang menyaksikan dewa voli yang turun ke bumi." Twitter global pun meledak, bahkan akun resmi FIVB menuliskan satu kalimat yang viral. "The storm has a name, Megawati." Lalu, datanglah serve ke-20. Bola melambung perlahan, Megawati melompat, dan hantamannya tak hanya menghasilkan es, tapi mematahkan semangat tim lawan secara final. Saat bola menyentuh lantai, seluruh stadion Istanbul seperti tersambar kilat. Para penonton berteriak liar, pemain Manisa berlarian ke lapangan, dan kamera menyorot Megawati dari bawah, seolah mengangkatnya ke langit. Malam itu, angka 20 tak lagi sekadar jumlah, ia adalah simbol kebangkitan, pembuktian, dan penaklukan. Seluruh Istanbul seperti berhenti bernapas. Serve ke-20 Megawati bukan hanya es, tetapi meteor yang membelah malam, mengubur semua sisa harapan Ted Angkara Sport. Saat peluit ditiup, para penonton berdiri, sebagian menangis, sebagian bertepuk tangan dengan wajah tercengang. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi nyanyian provokatif. Yang tersisa hanyalah kekaguman mutlak terhadap satu nama yang kini bergema di setiap sudut tribun, Megawati. Megawati, Megawati. Skor di papan menyala terang, Manisa BBSK 18 Ted Angkara Sport 4. Tapi angka itu tak lagi penting. Sorotan utama kini pada angka pribadi yang berdetak di layar samping, 20 aces.
Kamera mulai menyorot wajah-wajah penting di tribun VIP, delegasi FIVB berdiskusi serius, jurnalis dunia mencatat seperti gila, bahkan mantan legenda voli Turki terlihat mengangguk pelan sambil berkata, ini bukan permainan. Ini pelajaran. Di tengah lapangan, Megawati melangkah ke belakang garis servis lagi, dengan 10.000 pasang mata menatapnya, termasuk sejarah itu sendiri. Serve ke-21 meluncur, menukik di luar jangkauan siapapun. Serve ke-22 mengoyak pertahanan tengah. Serve ke-23 membuat dua pemain bertabrakan. Komentator sudah tidak tahu harus berkata apa. Salah satu di antaranya, dengan suara gemetar, hanya bisa berkata, saya tidak yakin apa yang sedang kita saksikan ini benar-benar nyata. Di Twitter, tanda pagar Megatron 25S menjadi trending nomor 1 global. Dalam 1 jam, dunia sudah tahu bahwa sejarah sedang dibuat oleh seorang perempuan dari Indonesia. Saat S-ke-24 tercipta, kamera menyorot ke bench lawan. Samara Rodriguez masih duduk tertunduk, kini tak lagi dengan handuk di wajahnya, tapi dengan tatapan kosong. Matanya merah, namun bukan hanya karena tangis, melainkan karena ia sadar bahwa dirinya bukan lagi poros permainan. Dunia kini sudah berpaling dari generasinya, dan Megawati adalah masa depan itu. Seorang ofisial TED Ankara meletakkan tangan di bahunya, namun Samara hanya berkata lirih, dia bukan pemain. Dia badai yang menyamar. Dan datanglah serve ke-25, bola terakhir yang akan mengukuhkan legenda. Megawati mengangkat bola, melompat dengan kekuatan seluruh tubuhnya, dan melepaskan hantaman yang seperti mengiris udara. Bola menukik keras ke pojok kiri lapangan, meleset sejengkal dari jangkauan semua pemain lawan. S-ke-25, rekor dunia resmi pecah. Seluruh stadion meledak dalam euforia yang tak terbendung. Bahkan penonton lawan berdiri, bertepuk tangan dan bersorak menyambut sang legenda baru. Wasit meniup peluit panjang dan mengangkat tangannya. Delegasi FIVB segera menyerahkan catatan resmi pada operator. 25 jam servis Aces World Record. Layar stadion menyala terang, disertai kembang api virtual dan animasi Megawati berdiri di atas bola dunia. Penonton bergemuruh, pelatih Manisa menangis di pinggir lapangan, dan Megawati hanya tersenyum tipis, lalu menyatukan tangan di dada. Bagi dunia ini sebuah pencapaian tak terbayangkan. Tapi bagi Megawati, ini adalah bukti bahwa mimpi anak negeri bisa menggetarkan langit paling tinggi. Malam itu, di Istanbul, seorang legenda lahir. Dan namanya akan tertulis dalam sejarah voli dunia, bukan sebagai pelengkap statistik, tapi sebagai pengubah zaman. Setelah S-ke-25 yang memecahkan rekor dunia, suasana di Ulker Sports Arena berubah total. Atmosfernya tak lagi seperti pertandingan, melainkan semacam seremoni penghormatan. Bahkan, supporter TED Ankara tak lagi bersorak untuk timnya. Mereka duduk diam, menyaksikan sisa pertandingan seperti menyaksikan pertunjukan sakral. Di tengah lapangan, para pemain Manisa BBSK masih menahan emosi, sebagian tak percaya bahwa mereka tengah berada dalam sejarah yang hidup. Dan Megawati, dia hanya berjalan kembali ke posisinya, seakan berkata, aku belum selesai. TED Ankara, yang dulu dikenal sebagai tim agresif dengan mental baja, kini hanya bayang-bayang dirinya. Komando dari pelatih terdengar sayup-sayup, tak lagi ditanggapi penuh semangat. Cairgan, sang outside hitter andalan, kini terlihat frustrasi total. Dalam satu rally, ia menjatuhkan bola 2 kali tanpa tekanan, hanya karena tak lagi percaya diri. Tak ada sinyal, tak ada kompaksi. Mental tim mereka benar-benar runtuh. Spike mereka pun seperti tidak lagi memiliki tenaga. Seolah seluruh kekuatan mereka telah disedot oleh kekuatan Megawati malam itu. Serve dari setter Manisa yang masuk setelah Megawati pun tetap menghantui TED Ankara. Set kedua ditutup cepat dengan skor 25-12. Bahkan skor pun terasa berlebihan untuk lawan sekelas mereka. Tapi semua orang tahu, skor bukan lagi sorotan malam ini.
Komentator berkata pelan, mereka tak sedang kalah dari tim. Mereka sedang kalah dari legenda yang sedang tumbuh. Kamera beberapa kali menangkap wajah-wajah muram dari Bennstead, seolah masing-masing pemain menimbang kembali masa depannya. Set ketiga dibuka dengan kejutan, Megawati masih dimainkan. Banyak yang mengira Coach Özdemir akan menyimpannya. Tapi sang pelatih hanya memberi isyarat sederhana, tutup pertandingan ini dengan kehormatan. Dan Megawati menjawabnya dengan aksi. Spike pertamanya di set ketiga menghantam lantai di dekat kaki Cairgan. Dentumannya membuat para pemain lawan mundur satu langkah secara refleks. Mereka tidak hanya kalah fisik, mereka dihantam oleh rasa takut. Di bangku cadangan, Samara hanya menatap kosong ke arah Megawati. Ia tak kembali ke lapangan, meski pelatih sempat memanggilnya. Ia hanya menggeleng pelan. "Aku sudah tak bisa apa-apa," bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tahu, namanya yang dulu jadi rujukan dunia kini telah digantikan. Dalam dunia voli, perubahan terjadi pelan. Tapi malam itu, semua bergeser hanya dalam 3 set. Dan sang penggeraknya berdiri di tengah lapangan dengan baju nomor 16 dari Indonesia. Poin demi poin, Manisa BBSK menggulung Ted Angkara tanpa belas kasihan. Penonton bahkan mulai bertepuk tangan tiap kali Megawati menyentuh bola, entah ia mencetak poin atau tidak. Ia telah menjadi pusat perhatian dunia. Dan ketika bola terakhir menghantam lantai, menyegel skor 25-10 di set ketiga, suasana stadion seperti terdiam sesaat sebelum akhirnya meledak dalam histeria. Manisa BBSK menang telak 3-0, tapi angka itu terasa kecil dibandingkan dampak yang ditinggalkan. Seluruh tim Manisa menyerbu lapangan, memeluk Megawati dengan air mata bangga. Kamera internasional berlomba mendekat, mikrofon disodorkan, flash kamera menyala tanpa henti. Tapi Megawati hanya berdiri di tengah kerumunan, menatap net dengan sorot mata penuh arti. Di balik net itu, tim lawan berdiri terpaku, tak ada yang mengulurkan tangan. Tapi bukan karena tak sportif, mereka hanya tak tahu bagaimana cara menjabat tangan dengan seseorang yang baru saja menulis ulang definisi, tak terkalahkan. Megawati masih berdiri di tengah lapangan, tubuhnya dikelilingi kilatan kamera dan sorakan yang belum juga reda. Tapi di balik sorot cahaya dan gemuruh sorak, wajahnya tetap tenang, nyaris hening. Ia menerima mikrofon dari reporter siaran langsung Turki, dan saat namanya disebut dengan gemetar, Megawati Hangestri, pemain dengan 25 jam servis es malam ini, seluruh stadion kembali terdiam. Tidak ada satupun yang ingin melewatkan sepatah kata dari sosok yang baru saja menciptakan sejarah dunia. Megawati menarik napas panjang, matanya sedikit memerah. Ia membuka suara, dan suaranya rendah tapi jelas, mengalun seperti angin yang membawa beban jutaan harapan. "Ini bukan hanya tentang saya," katanya, menggetarkan hati semua yang mendengarnya. "Ini tentang perjuangan anak-anak dari tempat yang tak pernah diperhitungkan. Ini tentang Indonesia, tentang mimpi-mimpi kecil yang tumbuh dalam diam, tapi tak pernah padam." Suara reporter tercekat, penonton terisak, dan dunia pun berhenti sejenak. Di sudut tribun, bendera merah putih berkibar dengan bangga. Seorang pemuda Indonesia di Istanbul berdiri sambil memegang dada, air matanya menetes tak tertahan. Netizen di seluruh dunia menerjemahkan kata-kata Megawati ke berbagai bahasa, Spanyol, Jepang, Portugis. Cuplikan wawancara itu menyebar seperti kilat. Judul-judul berita muncul bersamaan. Legenda baru dunia voli, Megawati dari Indonesia. Bukan hanya kekuatan, ini adalah jiwa. 25S dan satu pesan yang mengguncang dunia. Megawati melanjutkan, suaranya kini bergetar. "Saya tahu bagaimana rasanya diremehkan. Saya tahu rasanya berdiri sendirian, jauh dari rumah. Tapi hari ini, saya tidak sendirian. Di belakang saya ada bangsa, ada keluarga, ada mereka yang percaya pada saya meski saya tidak dijual mahal di pasar transfer." Penonton berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Tak satu pun kursi yang masih diduduki.
Bahkan Samara Rodriguez di bench lawan ikut berdiri, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia ikut bertepuk tangan. Coach Özdemir mendekat, memeluk Megawati dari belakang. Air matanya tak bisa ia tahan lagi. "Kau bukan pemain asing di sini," bisiknya. "Kau sudah jadi bagian dari sejarah olahraga Turki dan dunia." Kamera menyorot wajah Megawati yang mencoba tersenyum, tapi matanya sudah basah. Dalam benaknya, terlintas wajah-wajah sederhana dari tanah air, pelatih SMA, ibunya yang menjahit sendiri seragam latihan, dan pelatih nasional yang dulu berkata, "Jangan takut bersinar." Di akhir wawancara, Megawati menatap lurus ke kamera dan berkata pelan, namun tajam, "Kalian boleh datang dari tempat yang tak punya nama. Tapi jika kalian punya keyakinan, dunia akan menyebut namamu dengan hormat. Hari ini, itu yang saya buktikan." Kata-kata itu tak hanya mengguncang stadion, tapi menyentuh hati siapapun yang pernah merasa kecil. Hari itu, Megawati bukan hanya seorang atlet. Ia adalah simbol harapan, sebuah mercusuar bagi generasi yang belum lahir. Dan ketika ia akhirnya berjalan meninggalkan lapangan, sorak-sorai kembali pecah. Kali ini tak hanya untuk rekor, tetapi untuk jiwa seorang juara yang berbicara lebih keras daripada statistik apapun. Seminggu setelah pertandingan bersejarah itu, dunia voli belum berhenti membicarakan Megawati Hangestri Pertiwi. Berita tentangnya terus menjadi headline di berbagai negara, dari ESPN hingga NHK Jepang, dari TRT Turki hingga Kompas TV. Potongan servis melengkungnya yang ke-25 diputar ulang jutaan kali di media sosial, disebut-sebut sebagai The Perfect Thunderball. Tapi bukan hanya angka yang membuatnya abadi, melainkan pesan-pesan harapan dan keberanian yang dia ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. FIVB secara resmi mengunggah video penghormatan 25S, satu panggung dunia, Megawati dari Indonesia. Dalam waktu singkat, ia bukan hanya jadi simbol atlet tangguh, tapi juga ikon perubahan bagi negara-negara yang selama ini tak diperhitungkan di peta voli dunia. Megawati bukan hanya membuat dunia menoleh ke Indonesia, ia membuat dunia berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan mantan legenda lega voli dunia seperti Giba, Kim Yeon Koung, dan Jordan Larson mengunggah pujian secara langsung. "Dialah bab berikutnya dalam sejarah voli," tulis Kim, yang pernah dijuluki Queen of Volleyball. Manisa, BBSK membuat mural besar di sisi stadion mereka, menggambarkan Megawati dengan siluet tangan kanan menjulang dan bola bersinar menyala. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Ruhumusun Gok Gurul Tusu, petir jiwa kami." Klub-klub besar Eropa langsung menaruh minat, dari Vakifbank, Fenerbahce, hingga klub-klub Italia dan Korea. Tapi Megawati menolak semua tawaran itu untuk saat ini. Ia ingin menyelesaikan musim bersama Manisa, bersama rekan-rekannya yang setia mendampinginya dari awal, dalam suka dan duka. Sementara itu, di Indonesia, kedatangan Megawati ditunggu-tunggu seperti menyambut pahlawan nasional. Pemerintah menyiapkan penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta, dan ribuan orang sudah memadati jalanan hanya untuk melambai pada sosok sang Megatron. Di televisi nasional, dokumenter tentang hidupnya mulai diproduksi. Wartawan mulai menelusuri asal-usulnya, dari gang kecil tempatnya bermain voli pertama kali, hingga pelatih kampung yang dulu meminjamkan net robek demi latihan. Ketika Megawati akhirnya tiba di tanah air, bandara seketika jadi lautan manusia. Ia turun dari pesawat mengenakan jaket Manisa BBSK dan syal merah putih di leher. Saat menyentuh tanah, ia menunduk dan menyentuhnya dengan tangan, sebuah isyarat pulang yang begitu dalam. Tangis pecah di mana-mana, tak terkecuali dari para atlet muda yang menyambutnya dengan semangat penuh haru. Mereka tak hanya melihat idola, tapi bukti nyata bahwa mimpi dari gang sempit pun bisa menembus langit dunia. Di akhir parade penyambutan, Megawati berdiri di atas podium, menatap wajah-wajah yang dulu pernah meragukannya dan kini berdiri penuh kekaguman. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Ini bukan akhir cerita saya.
Ini baru bab pertama dari sebuah perjuangan yang lebih besar, mengangkat bendera kita di panggung dunia, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat kerja keras, keringat, dan keberanian. Dan malam itu, ketika langit Jakarta dipenuhi kembang api merah putih, dunia pun tahu satu hal pasti, legenda Megatron telah lahir. Bukan dari negara besar, tapi dari hati yang tak pernah menyerah.